Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang berharga dan mulia. Marilah kita semua memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Hadi, perwakilan dari kelas 11 TOI. Di sini saya akan menampilkan ceramah bertema orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk merasakan indahnya bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bulan Ramadan adalah bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan kesempatan untuk memperoleh keberkahan. Di bulan Ramadan ini, pintu surga dibuka dan juga Allah memberikan, dan pintu surga dibuka dan Allah Maha memaafkan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan tidak hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi lebih daripada itu. Bulan Ramadan adalah waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki diri, dan kesempatan untuk memperoleh keberkahan. Namun ironisnya, ada sebagian orang yang merugi selama bulan Ramadan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, mereka yang melewatkan peluang ibadah, yaitu orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi atau bahkan terlena dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mereka yang tetap melakukan dosa dan maksiat walaupun mereka tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. 3. Mereka yang tidak bermurah hati, yaitu orang-orang yang tidak mementingkan sesama dan tidak memperhatikan hak orang lain dalam hal berbagi rezeki. Bagaimana kita dapat menghindari kerugian selama bulan Ramadan? Yang pertama, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadikan setiap waktu di bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan juga amal soleh yang kita lakukan. 2. Meningkatkan kualitas ibadah. Jangan hanya puas dengan rutinitas ibadah yang kita lakukan biasa saja setiap hari, tetapi cobalah untuk melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk dan ikhlas. 3. Memperbaiki akhlak dan sikap. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan pada hati kita. 4. Jadilah orang yang bersedekah dan peduli terhadap sesama dengan cara berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Ini akan menambah keberkahan dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang berharga dan mulia. Marilah kita semua memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meraih keberkahannya serta ampunannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua hidayah dan memberikan kita semua kesempatan untuk
selalu melaksanakan ibadahnya dengan lancar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Sofwan. Mas Sofwan ini kayaknya kalau di kelas rajin presentasi deh. Betul? Agak gugup, men. Oh, tidak, saya bertanya kalau di kelas kamu orang yang sering presentasi kayaknya. Ya. Betul, kamu terlihat sangat lancar seperti sedang melaksanakan presentasi begitu. Terima kasih Mas Sofwan atas apa yang sudah disampaikan. Mem Sally dapat ilmu, tapi karena Mem Sally di sini tugasnya adalah menyimak yang berkaitan dengan kebahasaan, Mem Sally punya sedikit catatan. Mau dengar? Boleh. Boleh atau mau? Mau. Oke, baik. Ada beberapa hal yang saya catat ya tadi ya. Begitu kamu opening, wah suaranya mateng sekali nih. Ini kayaknya anak sudah terbiasa berbicara di depan umum. Kalau Mem Sally tadi kesan pertamanya seperti itu. Entah kamu presentasi, entah kamu apa. Pokoknya yang saya tangkap adalah kamu sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum. Apakah betul? Betul. Betul. Kemudian di sini materinya juga saya nilai cukup lancar, walaupun beberapa kali saya merasa kamu terdiam atau terhenti. Saya kurang tahu itu karena grogi atau agak-agak lupa. Yang mana yang betul? Grogi. Oh, grogi. Sebenarnya ini sudah hafal ya, di luar kepala ya. Kamu tipe yang menghafal atau mengingat-ingat kunci atau poin-poinnya saja? Mengingat poinnya. Oh, berarti ini tadi bukan hafalan, hanya mengingat-ingat aja. Luar biasa berarti. Nah, mungkin karena gugup jadi ada beberapa poin atau beberapa kalimat yang dia terpenggal, jadi terkesan mengurangi sedikit kelancaran seperti itu. Kemudian tadi kamu terlihat seperti sedang presentasi sebenarnya. Mem Sally berharap ketika mendengarkan ceramah itu kamu berbicara dengan lebih luas, lebih nyaman, lebih santai, sesekali mengajak interaksi audiens. Kalau tadi ketika saya menyimak dari awal sampai dengan akhir, kayaknya Mas Sofwan itu masih satu arah begitu. Walaupun di dalam ceramah itu sebenarnya berbicara satu arah, tapi karena kita sedang disimak oleh audiens, harapannya audiens itu juga merasa bahwa dia punya interaksi dengan si penceramah seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya biar kamu bisa berinteraksi dengan audiens? Misalnya salah satunya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan retorik. Sudah tahu pertanyaan retorik ya? Lupa. Ya, kamu lempar pertanyaan, walaupun pertanyaan itu nanti ke audiens tidak harus dijawab, tapi itu bisa membangkitkan interaksi dari penonton seperti itu. Jadi sambil sesekali melempar pertanyaan, walaupun akhirnya kamu jawab sendiri itu tidak masalah, karena dengan adanya pertanyaan retorik seperti itu jadi lebih menghidupkan. Kemudian juga mungkin tadi saya baru dengar hanya sedikit sekali kamu menyapa audiens. Salah satu cara lagi agar interaksinya berjalan ya sebentar-sebentar menyapa audiens, hadirin yang berbahagia misalnya. Tadi kayaknya masih minim ya, gitu. Kalau keseluruhan saya kira sudah cukup bagus. Kamu sudah bermain intonasi dengan sangat baik. Terlihat sekali kalau Mas Sofwan ini kayaknya memang sudah sering tampil di depan umum. Gitu saja dari Mem Sally. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mas Sofwan ya, ya Mas. Cogu ya Mas, aku juri ya. Kalau di luar kita bercanda boleh ya, ini saya juri. Mas Sofwan dari kelas mana Mas Sofwan? Kelas 11 TOI. 11 TOI. Wah, judulnya apa mau Mas? Orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Oh, orang-orang yang merugi. Kamu termasuk? Enggak termasuk. Mas Sofwan, wah, tadi ketika pertama masuk, wah kaget saya. Terus suaranya menggelegar ya. Terus tapi kok naik turun ya. Jadi guyu terus lah Mas. Ya.
Coba gitu. Tapi tadi kok volumenya agak naik turun gitu ya, kurang stabil gitu. Terus ekspresinya pun gimana ya? Kurang ceria ya, harusnya ceria. Bisa ceria atau tiap harinya? Iya, ceria. Tadi kan agak data, terus pandangannya itu ke satu arah terus. Ya, jadi ini tuh harus dibagi pandangannya. Contoh ke penonton, ke juri. Tadi kan sempat disinggung sama Bu Sally juga ya. Ya, tadi tetap ada pandangannya tuh jangan monoton, jangan ke satu arah, tapi ke beberapa arah gitu ya. Terus blockingnya tamu terlalu disu terus, harusnya interaksi ya, agak ke kanan ke kiri ya gitu. Terus kostumnya, terus itu menurut saya tuh kemeja udah bagus ya, ada putih, ada corak-corak hitamnya, badge-nya udah bagus hitam, terus celananya aja tuh itu coklat ya, jadi besok diganti hitam ya. Lebih baik juga kalau pakai sarung ya, yang ada capnya ya gitu. Jadi itu saja kritikan dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Sofwan. Sofwan, Muhammad Sofwan ya. Tahu artinya Mas Sofwan apa? Oh. Enggak pernah minta tahu pada ayah atau ibu? Tidak. Oh tidak. Nanti dicari ya di kamus ya. Kalau nanti kalau tahu nama, arti namanya kan lebih semangat itu. Luar biasa. Ini calon dai muda. Mudah-mudahan jadi termotivasi untuk menjadi dai beneran. Oke, di catatan saya ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sally tadi, ada terpatah-patah ya, lupa materi, menghafal kadang putus ya kan. Yang dibahas tentang orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Tapi saya belum ketemu apa ya isi dari apa yang dimaksud siapa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu. Gitu. Itu tadi hanya sedikit tadi yang disampaikan apa tadi, yang orang-orang yang merugi antara lain siapa tadi? Yang melewatkan peluang ibadah. Oh, yang melewatkan peluang ibadah. Oke lah, itu jadi satu itu ya. Sebetulnya kan banyak ya kan. Andai kata tadi dikaitkan dengan surat Al-Asr kan lebih bagus itu. Misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Gitu. Demi masa, demi waktu. Sehingga orang-orang yang merugi di bulan Ramadan tadi sudah diawali ya, misalnya bulan yang penuh barokah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan kan gitu kan, tadi sudah diawali. Nah, akhirnya dibuka dengan waktu yang begitu indah, waktu yang begitu bagus. Kalau tidak dimanfaatkan kan rugi itu Mas. Jadi siapa orang yang merugi? Yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara memanfaatkan Ramadan? Nah, tadi dikaitkan dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja, misalnya puasa di siang harinya, malamnya, qiyamul lail misalnya, sholat tarweh, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah. Terus dielaborasi, dikembangkan terus itu. Kan itu ya. Nah, terus siapa lagi orang yang merugi di bulan Ramadan? Misalnya menganggap Ramadan ini tadi biasa-biasa saja, artinya kehidupannya masih biasa, yang maksiat tetap maksiat. Itu kan orang-orang yang paling merugi di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kan khairun min alfi syahr tadi kan gitu kan. Jadi kalau ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai melebihi dari 1000 bulan, kalau maksiat kan juga dilipat gandakan, itu kan ruginya luar biasa. Nah, itu tadi belum dikupas ya. Lupa ya tadi ya, lupa ya. Oke, nanti kalau Mas Sofyan masih lanjut, nanti lebih diperdalam lagi ya, materinya lebih difokuskan lagi. Itu yang catatan saya. Terus semangat ya Mas ya.
Terus semangat, belajar terus. Bisa sekarang belajar kan banyak sekali itu lewat YouTube, lewat judul-judul itu di browsing, tanya Mbah Google banyak sekali. Terus dikaitkan dengan yang lain. Gitu dari masukan saya, terus belajar, kuasai materi sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan menjadi dai yang bagus. Kalau misalnya tidak bisa lanjut, ya jangan putus asa, karena kesempatan di luar ini kan masih banyak juga. Di kesempatan yang lain juga banyak sekali ya. Jadi jangan putus asa, karena putus asa adalah dosa juga ya kan ya. Jadi nanti jangan merugi juga ketika tidak dilanjutkan menjadi audiens seterusnya sehingga kamu putus asa. Terus belajar, semangat gitu ya. Itu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para juri yang telah memberikan masukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.